Tapi kita punya prinsip. Prinsip kita adalah prinsip anti penjajahan. Karena kita pernah mengalami penjajahan. Kita anti penindasan. Karena kita pernah ditindas. Kita anti rasialisme. Kita anti apartheid. Karena kita pernah mengalami apartheid. Waktu kita dijajah, kita bahkan kita digolongkan lebih rendah dari anjing. Banyak prasasti-prasasti dan marmer, banyak papan-papan di mana disebut Honden en Inlander Verboden. Saya masih lihat prasasti di kolam renang Manggarai tahun 78. Honden en Inlander Verboden, saudara-saudara. Karena itu kita punya prinsip, kita harus solider, kita harus membela rakyat-rakyat yang tertindas di dunia ini. Kalau bisa kembalikan ke asal perjuangan para wali dulu dengan libaan, berzanjenan, syarofil anaman, azaban nadoman itu. Kan ada 5 itu. Saya akan tibaan itu kan sudah 5 kan cukup. Nggak perlu ditambah-tambahin sing tudurur. Nah, di antara pengarang sing tudurur yang kami bahas beberapa hari yang lalu, itu pernah mengakui Kanjeng Nabi saja itu berguru nahwu kepadanya. Berdasarkan mimpinya Habib Abdurrahman bin Ubaidillah As-Segaf. Padahal ketika kami teliti di dalam kitab aslinya nggak sesuai. Nah, ini kan kebohongan itu. Jika ada ulama sering berbohong lebih dari 3 kali, itu nggak bisa dijadikan sebagai panutan lagi. Mohon maaf loh, ulama loh, tukang berfatwa loh ya. Bahaya. Ibarat kalau perawi hadis itu sudah gugur, seling lupa, nggak ndobit ya ingatannya, terus bohong. Berbohong atas nama kambingnya, membohongi kambing saja itu loh, gugur riwayatnya, nggak sokeh lagi riwayatnya. Membohongi unta atau kambing itu. Mbak, gini, makan. Ternyata gak dikasih makan, malah digebyur banyu. Iku ngapusi kewan, iku ya ora resah riwayate. Apa meneh suka menipu. Kenapa saya sering dihujat oleh kiai-kiai yang mengamalkan kitab Bughyatul Mustarsyidin? Itu kan kitab yang benar-benar fenomenal ya, dijadikan rujukan pesantren tradisional. Bahkan sekelas Basul Masail LBMNU menggunakan rujukan atau referensi kitab Bughyatul Mustarsyidin itu. Kami bongkar ada ketidakjujuran pengarangnya ketika mengarang kitab Syamsud Dhohiro. Di dalam kitab Syamsud Dhohiro mencantumkan nama tokoh leluhurnya yang bernama Ali Kholik Kisam, yang wafatnya itu katanya menurut kitab Tabaqatul Khawas Ahli Sidqi wal Ikhlas disebutkan oleh Syekh Ahmad bin Abdul Latif Asy-Syirji Az-Zabidi. Tahun wafatnya Ali Kholik Kisam itu 620 lebih. Padahal saya teliti manuskripnya tidak, 720 lebih. Loh, korupsi 100 tahun. Ayo. Umur dikorupsi 100 tahun. Nah ini berarti kan mulai mau mengotak-atik sejarah. Ya kalau kita nggak punya data pembantah, ya mesti ya menengai kalah mesti. Ya nggak duwe kitab. Coba jenengan saya tantang. Di mana di sini ada yang memiliki manuskrip As-Suluk Tabaqatul Ulama wal Muluk versi manuskrip Paris Prancis? Dia kan menengai kan nggak ada yang bisa. Nggak duwe kitab. Piye bantai? Ulama-ulama kita dulu itu diam, itu karena nggak punya datanya. Mohon maaf, karena kitab-kitab yang kita punya itu dulu tidak bisa diakses. Keterbatasan alur informasi
dari Timur Tengah ke sini, dan kitab-kitab khusus yang dimiliki oleh Naqobatul Ashraf sana tidak bisa dimiliki oleh orang-orang sini, ulama-ulama kita. Buktinya di pesantren-pesantren kita nggak ada pelajaran ilmu nasab, itu nggak ada. Ya karena memang nggak ada kitabnya, nggak beredar di sini. Jadi ulama-ulama kita baik yang di, mohon maaf nih, PWNU, PBNU, PJNU, nggak ada yang bisa membaca karena nggak punya kitabnya. Lah kita ini sudah mempunyai kitabnya. Nggih, mohon maaf, Tahadus bin Nikmah saja. Pengarang kitab Bughiyatul Mustarsyidin, Habib Abdurrahman Al-Masyhur itu pernah berbohong, dan kebohongannya itu fatal demi membenarkan nasab leluhurnya dan beliaunya sendiri supaya diakui nyambung muttasil sampai Kanjeng Nabi. Sampai segitunya loh ya. Menginterpolasi kitab. Oleh sebab itu saya curiga kalau ada kitab baik itu fikih, tauhid, tasawuf apapun yang dikarang oleh Mbak Alawi itu saya nggak langsung telan mentah, itu enggak. Saya pasti cari pembandingnya. Karena pasti ada yang tidak beres di akhirnya. Sama seperti ciri khas ceramahnya para Habib Alawi. Pertama, normal, gitu. Mari kita jadikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswatun hasanah pada acara Maulid Nabi yang mulia ini. Lalu benar ngalem Kanjeng Nabi. Mari ngono. Di antara mencintai Nabi adalah mencintai duriah Nabi. Lah siapa duriah Nabi? Ya saya ini. Ngono akhirnya kan kalau jenengan tidak mencintai saya, berarti sama dengan tidak mencintai Nabi, menyakiti hati Nabi berarti menyakiti hati Allah. Rabbi, berarti jenengan dilaknat masuk neraka semua. Tak takut-takuti seperti itu jenengan. Nggih. Wis pokoke titenono ceramah kabeh iku bulen ngono, ngalem leluhure mesti. Jarang ngalem sahabat Abu Bakar As-Siddiq, jarang mesti. Kama qala Habib Abdullah Al-Haddad, mesti kan ngono, mesti nggo. Habib Al-Aidrus, mesti ngono, wis contoh, wis jenengan titeni lah. Pasti bulen ngono niku. Mari ngono, nek paling gak ya Kanjeng Nabi lah. Lalu diarahkan akhirnya mendoktrin, saya cucunya. Sampai gak iso ndelok Kanjeng Nabi, wajah Kanjeng Nabi gak iso. Aku lho putune Kanjeng Nabi. Ya lihatlah wajahku. Nah, akhirnya begitu. Jenengan terhipnotis hanya berdasarkan sugesti, keyakinan. Mantep, tidak menggunakan akal sehat. Akhirnya dalam pengaruh dendam mereka. Nah, inilah yang berbahaya. Keyakinan yang dibangun atas dasar ketidaktahuan itu rentan akan pembelokan. Oleh sebab itu semua harus atas dasar ilmiah. Penelitian Kiai Haji Maduddin Usman itu sudah sesuai dengan kaidah ilmiah. Jangan salahkan beliau ketika membatalkan nasabah Alawi. Kitab-kitab sendiri yang membatalkan Ba'alawi. Gitu. Saya sering menyampaikan 5 kitab ini cari wahai para kiai, ulama-ulama di Lampung Timur ini. Cari PR bersama MUI. Kitab Tabaqat Fuqaha'il Yaman, kitab As-Suluk fi Tabaqatul Ulama wal Muluk, kitab Tuhfatuz Zaman fi Tarikh Sadatil Yaman, kitab Tabaqatul Khawas Al-Sidqi wal Ikhlas. Yang kelima, kitab Tabaqat Sulaha'il Yaman. Ini kitab abad 5, 6, 7, 8, 9 sampai 10 Hijriah. Apakah di dalam kitab ini mengakui mengisbat nasabah Alawi? Padahal ini kitab internal ulama terkenal di Yaman. Di keseluruhan Yaman sampai Oman kalau sekarang. Tapi tidak mencatat, tidak mengakui bahwa padahal leluhur asal usulnya para habib yang ada di Indonesia itu dari sana. Oh di sana saya nggak mengakui kok. Di sini kok malah mengakui. Itu gimana? Minta diakui itu bagaimana? Perlu kita ketahui bersama, para hadirin hadirat semua, bahwa Habaib Alawi datang ke Indonesia itu secara gelombang besar-besaran itu pada abad 19 Masehi. Setelah Perang Jawa, Pangeran Diponegoro ditangkap, diungsikan ke Manado, Sulawesi Utara sana, dipindah ke Makassar, Sulawesi Selatan sana. Akhirnya pengikutnya ini diredam, para kiai-kiai pengikut tarekat-tarekat ini diredam dengan mendatangkan mereka sebagai tenaga kerja pertama, begitu juga sebagai mata-mata pada tahun 1850-an Masehi. Paling banter 1880 Masehi. Ya, sampai bergelombang 1900 sebelum Indonesia merdeka. Seandainya Jepang tidak datang ke Indonesia yang menggelorakan perang dunia sebagai tentara Asia Timur Raya, Indonesia tidak akan bisa merdeka. Karena apa? Para Habaib Alawi itu membela tuannya, bukan membela kita.
Bukan membela negeri kita Nusantara itu, enggak. Membela tuannya alias Wilhelmina dan anak buahnya, ya Belanda kesemuanya. Jadi kalau Belanda terus menjajah Indonesia itu mereka diuntungkan karena dijadikan sebagai kasta kedua. Yang pertama Eropa, yang kedua Arab, Yaman, Hadrami, Cina, ya sebagian India. Lah kita ini Jawa semua. Itu kelas rendah jenengan itu. Inlander, verboden, and inlander. Yang bisa menikmati fasilitas hidup itu hanya mereka. Pribumi anjing semua. Dianggapnya kayak gitu. Jadi jenengan pulau-pulau ini dianggap anjing. Jadi kalau ada ceramah para habib, ya anjing, ya memang itu doktrin Belanda. Gitu loh. Doktrin Belanda itu seperti itu. Jadi mereka, para habib itu meneruskan doktrinnya Belanda. Untuk terus mencengkeram kita, membodohkan kita. Supaya negara kita nggak bisa maju. Bal-balan wae lho iso melu-melu, al-kaf ya melu-melu. Mungkin kena pengaruh bahasa nasab di Indonesia. Sampai Indonesia dua-dua gini. Dan jadi aku menang aslinya. Habib Ahmad Al-Kaf. Al-Kaf itu ya Alawi. Periksa kitab Khidmatul Asyirah. Ayo, 346 marga tapi tinggal 125 mengerucut 75 marga Ba'alawi semua. Al-Kaf itu Ba'alawi. Al-Habsi itu campuran, ada yang Ba'alawi, ada yang asli Arabi. Al-Habsi itu asli Ethiopia. Wong ireng-ireng kayak rohimnya itu Al-Habsi sebagian. Tapi ada yang Al-Habsi Ba'alawi.